Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Auliani Rokmani Sifari, NIM 18220048. Di sini saya dan rekan saya Maulia Nur Aisyah dan Nurul Widyaningrum akan menjelaskan tentang perkembangan alternatif penyelesaian sengketa di masyarakat adat di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa di adat Aceh. Penyelesaian sengketa pada masyarakat Aceh pada umumnya diselesaikan secara adat, yaitu penyelesaian di luar pengadilan negeri atau non-litigasi, musyawarah untuk mencapai kesepakatan damai. Pelaksanaannya diserahkan pada pimpinan gampong yang disebut lembaga penyelesaian sengketa adat di Aceh. Adapun beberapa bentuk penyelesaian sengketa yang diterapkan oleh masyarakat adat Aceh. Yang pertama yaitu penyelesaian sengketa bentuk diat. Kata diat berasal dari istilah Arab yang bermakna pengganti jiwa atau pengganti anggota tubuh yang hilang atau rusak. Pengganti di sini adalah dalam bentuk harta, baik bergerak atau tidak bergerak. Penyelesaian sengketa dengan diat bertujuan untuk menghapus dendam yang mengakibatkan terjadinya permusuhan yang berkepanjangan antara para pihak yang berkonflik. Diat lebih ditujukan untuk menyelesaikan kasus pembunuhan atau hilangnya nyawa baik sengaja ataupun tidak sengaja. Yang kedua yaitu penyelesaian sengketa bentuk sayam. Bentuk penyelesaian ini lebih lama dipraktikkan oleh masyarakat adat Aceh untuk sengketa yang mengakibatkan rusak atau tidak berfungsinya anggota tubuh yang disebabkan oleh perbuatan si pelaku. Sayam juga merupakan kompensasi karena keluarnya darah seseorang akibat penganiayaan. Yang ketiga yaitu ada penyelesaian sengketa bentuk suloh. Suloh berasal dari istilah Arab yaitu al-sulhu atau islah, yang berarti upaya perdamaian. Suloh digunakan sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan sosial akibat terjadinya sengketa atau konflik. Contoh konflik irigasi atau lokasi penjualan di pasar dan lain-lain sebagainya yang ada di sosial. Yang keempat ada penyelesaian sengketa bentuk PSIJUK. Adalah rangkaian aktivitas yang harus dilakukan setelah disepakatinya keputusan penyelesaian konflik berdarah dengan cara sayam dan diat. PSIJUK ini dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan tali silaturahmi, bukan hanya untuk menyelesaikan sengketa, tapi juga menunjukkan cara syukur. Contohnya itu acara pelepasan orang ke tanah suci atau berangkat haji, sunat bagi anak laki, terus turun tanah bagi bayi dan lain-lain. Dan yang kelima yaitu ada penyelesaian sengketa bentuk pematjaru. Yaitu pematjaru artinya berjabat tangan atau bersalaman. Pematjaru dan prosesi PSIJUK sebagai pertanda di akhirnya sengketa atau konflik antara para pihak yang bersengketa. Setelah PSIJUK dan pematjaru, para pihak dapat menjalin tali silaturahmi lebih erat lagi dari sebelumnya. Dan yang kedua yaitu ada penyelesaian sengketa dari masyarakat adat Sumatera. Pada masyarakat tradisional Sumatera dalam menyelesaikan sengketa lebih mengutamakan musyawarah yang sebagaimana ungkapan falsafah adat Sumatera. Jika diartikan bahasa Indonesia itu bunyinya bagaikan air dalam satu wadah talang bumbu, yang diartikan setiap persoalan atau silang pendapat
diselesaikan dengan cara disatukan dalam satu mufakat dengan cara musyawarah atau mediasi. Penyelesaian sengketa adat, lembaga yang menyelesaikan sengketa adat di Sumatera yaitu disebut dengan Kerapan Adat Nagari atau sering disebutkan. Ketentuan kan diatur dalam Perda Sumatera Barat nomor 9 tahun 2000 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari. Kan masih dipertahankan sampai saat ini, walaupun saat ini sebagian warga mulai mengalihkan perhatian ke lembaga litigasi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulia Nuraisyarah, NIM 182200047. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa hukum adat Bali dan juga penyelesaian sengketa hukum adat Papua. Sebelumnya kita akan membahas mengenai penyelesaian sengketa di adat Papua. Nah, bagi masyarakat adat Papua, cara yang paling terhormat dan lebih adil serta bermartabat untuk menyelesaikan sengketa ialah dengan musyawarah untuk mencapai mufakat melalui peradilan adat. Nah, yang melakukan fungsi dari peradilan adat sendiri itu adalah kepala adat, ondo api atau ondo volo atau ontofro dalam forum para adat dengan melibatkan dewan adat setempat. Keberadaan kepala adat sebagai hakim dinilai orang yang bijaksana dan sangat dihormati serta disegani dalam masyarakat adat. Nah, masa tugas seorang kepala adat ini tidak ada batas waktunya, sangat tergantung dari kekuatan fisik. Sekalipun hakimnya sudah tua, tapi secara fisik masih kuat, maka ia akan dipercayai sebagai hakim adat. Tujuannya itu bersifat menghindari konflik dan memberikan keadilan restoratif. Prosesnya bersifat cepat dan sangat murah dengan berpegang pada asas musyawarah, rukun, patut, laras, dan mufakat. Nah, penyelesaian sengketa bagi masyarakat adat Bali antara lain yaitu bagi masyarakat adat Bali antara adat dan agama itu tidak dapat dipisahkan karena sumber dari hukum adat ialah ajaran agama. Dalam masyarakat hukum adat Bali terdapat aparat penegak hukum adat dalam menyelesaikan sengketa masyarakat Bali tak lain bukan adalah ajaran agamanya sendiri karena di Bali kan banyak agama Hindu lah. Dalam masyarakat hukum adat Bali itu sumber dari hukum adat ialah dari ajaran agama. Dalam masyarakat hukum adat Bali terdapat aparat penegak hukum adat yang berfungsi sebagai pelaksana dari hukum adat dalam menyelesaikan sengketa. Nah, dalam menyelesaikan sengketa, masyarakat Bali ini tuh mempercayakan kepada pimpinan-pimpinan di daerahnya, baik pimpinan dari tingkat desa sampai pimpinan tingkat provinsi. Di Bali sendiri terkenal hukum adatnya di Desa Pekramen yang merupakan organisasi masyarakat Hindu Bali yang berdasarkan kesatuan wilayah, tempat tinggal bersama dan spiritual keagamaan yang paling mendasar bagi pola hubungan dan pola interaksi sosial masyarakat Bali yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Nah, di sana itu juga terdapat Banjar Pakraman, yaitu kelompok masyarakat yang merupakan bagian dari desa Pekramen. Nah, kedua desa tersebut memiliki balai pertemuan, sehingga dalam menyelesaikan suatu sengketa diselesaikan secara berjenjang. Dimulai penyelesaian internal dengan bantuan Kelihan Banjar, yaitu pada tingkat penyelesaian di Banjar Pekramen. Selanjutnya, apabila tidak selesai, diserahkan pada pendesa adat tingkat desa Pekramen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum masuk pada materi selanjutnya, di sini saya Nurul Widianingrum NIM 182200055 akan melanjutkan materi tentang penyelesaian sengketa adat di Kalimantan. Jadi di sini saya menemukan adalah penyelesaian sengketa tanah adat yang terjadi di Kalimantan Tengah. Nah, di sana itu sudah diatur dalam peraturan daerah nomor 16 tahun 2008 bab 10 tentang penyelesaian sengketa. Nah, dalam peraturan ini itu ditentukan bahwa penyelesaian secara adat adalah penyelesaian pertama dan bersifat final.
Tetapi bila mana kita perhatikan ketentuannya itu tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penyelesaian secara formal atau melalui proses hukum yang formal, yaitu melalui proses pengadilan. Jadi jika tidak memenuhi apa yang diinginkan, itu akan dilanjutkan ke proses pengadilan. Seperti itu. Nah, pada pasal 27 ayat 1 menentukan bahwa sengketa adat yang diajukan kepada kerapatan atau mantir atau kepala suku seperti itu, perdamaian adat. Nah, itu di tingkat kecamatan itu wajib untuk diterima. Jadi kita kalau mau melakukan penyelesaian sengketa itu harus melalui kecamatan dulu, lalu diterima, diproses, dan diputuskan. Nah, pada pasal 28 ayat 1 menentukan segala perselisihan sengketa dan pelanggaran hukum adat yang telah didamaikan dan diberi sanksi adat melalui keputusan kerapatan, mantir atau let, perdamaian adat tingkat kecamatan atau itu tadi bersifat final dan mengikat. Lalu dilanjutkan pada pasal 29 ya, pasal 29 itu ditentukan bahwa keputusan adat yang telah dijatuhkan kepada pihak-pihak yang bersengketa atau yang melanggar hukum adat dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam penyelesaian suatu perkara. Dan di dalam pasal 31 ayat 2 disebutkan bahwa dalam penyelesaian perkara di pengadilan, damang itu kepala adat ya, dapat dijadikan saksi ahli dalam perkara-perkara dimaksud sepanjang perkara tersebut telah diputuskan oleh kerapatan, mantir atau let, perdamaian adat yang bersangkutan. Jadi jika ada suatu perkara di daerah Kalimantan Timur itu, yang pertama dilakukan adalah diselesaikan melalui kecamatan. Nah, jika di kecamatan tadi sudah menemui titik penyelesaian, maka tidak perlu mengajukan ke pengadilan. Tapi jika di pihak kecamatan tadi belum bisa menemukan titik finalnya, maka bisa mengajukan ke pengadilan. Dan di sini tadi disebutkan bahwa damang atau kepala adat itu dapat dijadikan saksi dalam suatu perkara. Sekian dari penyelesaian adat di Kalimantan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.